Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Pemirsa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memahami mengapa setelah Alkitab selesai, maka kita tidak boleh lagi percaya kepada alat-alat pewahyuan yang pernah Tuhan pakai. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca dulu satu ayat di dalam Ibrani pasal 1, ayat 1 dan 2. Bunyinya demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami bahwa dulu Allah pernah memakai segala macam cara untuk menyampaikan pikirannya, pendapatnya kepada manusia. Pewahyuan yang paling umum. Jadi ada pewahyuan umum, ada pewahyuan khusus. Nah, pewahyuan umum ya yang disebut dengan general revelation itu adalah terdiri dari alam semesta, perjalanan sejarah, khususnya perjalanan sejarah bangsa Yahudi, dan kemudian hati nurani manusia. Nah, itu adalah alat pewahyuan umum. Artinya semua orang bisa mengaksesnya dan tersedia bagi semua orang. Terus kemudian bagaimana jikalau manusia ingin tahu hal-hal yang spesifik, hal-hal yang khusus? Nah, maka Allah memberikan pewahyuan khusus dan memakai alat-alat khusus untuk menyampaikan pewahyuan khusus kepada manusia. Nah, pewahyuan khusus disampaikan memakai alat yang paling sederhana. Yang paling sederhana yang pernah dipakai, yang tercatat di dalam Alkitab adalah undian. Undian. Nah, di dalam Alkitab kita lihat ada peristiwa di mana undian pernah dipakai. Saya yakin, ya Bapak Ibu pasti ingat, misalnya kasus Yunus. Ya tidak tahu siapa yang salah di kapal itu ketika kapten menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres karena gelombangnya berbeda dan lain sebagainya mungkin. Akhirnya mereka mau mencari siapa yang bersalah dan dipakailah undian. Ini adalah cara yang paling primitif dan ya yang paling sederhana. Tetapi dari situ kita tahu bahwa Allah ikut menentukan. Artinya undian itu dipakai untuk menyatakan pendapat Allah sehingga terpilihlah Yunus akhirnya. Dan kemudian Yunus ditanya mau diapakan, dan Yunus akhirnya berkata, ya lemparkan saya saja ke dalam laut gitu. Dan Allah telah menyampaikan pendapatnya melalui undian. Nah, kemudian ya Allah pernah berbicara juga kepada manusia melalui Urim dan Tumim. Nah, Urim dan Tumim ketika bangsa Yahudi dibentuk, keimamatan Harun ditetapkan dan Harun dibuatkan seragam yang hebat sekali, baju efod. Kemudian di depannya di sini ada kantong dengan 12 suku namanya di depan di sini ada kantong, dan di dalam kantong ini ditaruh alat yang disebut dengan Urim dan Tumim. Nah, Urim dan Tumim ini kelihatannya barangnya persis sama, cuman warna beda warna saja, sehingga Urim itu adalah untuk jawaban iya, sedangkan Tumim untuk jawaban tidak. Jadi masing-masing yang mau bertanya kepada Tuhan, dan biasanya ini bukan urusan kecil, karena kalau urusan kecil kan imam besar diminta terus untuk jawab persoalan kecil, tidak, tetapi ini persoalan besar. Sehingga orang datang kepada imam, ya misalnya kebangsaan, ini Filistin lagi ganggu-ganggu di perbatasan, kita menyerang atau kita tahan diri. Nah,
ya menyerang atau tidak. Nah, berdoalah imam, kemudian dia cabut ya Urim dan Tumim itu. Kalau keluarnya misalnya Tumim yang tercabut, berarti Tuhan bilang jangan. Nah, kalau tercabut misalnya Urim, ya Tuhan mau kita menyerang. Nah, ini cara Tuhan menyampaikan pendapatnya kepada manusia. Tetapi kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, di ayat yang ke-10, di situ ada memberitahukan kepada kita sistem Tuhan. Artinya Tuhan memakai sistem begini katanya. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Artinya ketika ada alat pewahyuan yang lebih sempurna dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan tidak lagi memakai yang tidak sempurna. Nah, oleh sebab itulah maka hari ini Tuhan tidak lagi memakai undian dan Urim dan Tumim, tidak pakai lagi. Nah, tetapi ya itu dipakai oleh iblis karena Tuhan sudah membuang itu ya, sehingga tidak dipakai oleh Tuhan lagi alat itu ya. Nah, tetapi dipakai oleh iblis untuk membohong-bohongin orang sebenarnya. Nah, selain undian dan Urim Tumim ya, kita bisa lihat ini undian, Urim dan Tumim ya sekarang mengenai mimpi. Banyak orang bertanya kepada saya, apakah orang Kristen hari ini masih boleh percaya kepada mimpi atau tidak? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-10 berkata, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu lenyap. Mimpi bukanlah alat yang sempurna, bukan alat pewahyuan yang sempurna. Dulu Tuhan pernah pakai, dulu. Tetapi sekarang Tuhan tidak pakai lagi. Nah, yang lebih canggih dari mimpi lagi sebenarnya adalah apa? Adalah visi. Visi penglihatan. Nah, kalau mimpi sedang tidur, kalau visi itu adalah lagi siuman. Ada penglihatan. Nah, visi, ya, mimpi bukanlah alat pewahyuan yang sempurna. Mengapa? Ya karena selain iblis bisa menirunya, memberikan, kemudian tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Oleh sebab itu, setelah Alkitab selesai, Tuhan tidak pakai mimpi lagi. Karena mimpi, kalau orang terlalu banyak berpikir, bisa bermimpi malamnya. Dan siapa bisa tahu mimpinya yang mana yang dari Tuhan, mimpinya yang mana yang karena dia banyak berpikir. Kemudian visi. Oh, iblis bisa kasih visi juga. Alkitab mencatat, iblis bisa kasih visi, saudara. Dan kemudian yang lebih dari itu lagi, Tuhan pernah pakai malaikat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab mencatat banyak Tuhan pakai malaikat. Tetapi kita diingatkan di dalam Galatia pasal 1, kalau di ayat 8-nya berbunyi demikian katanya, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Paulus mengunci pewahyuan dengan berkata bahwa apa yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu, apalagi yang sudah tertulis ini tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang lagi. Sekalipun dari kami, katanya, jadi para rasul-rasul, maupun malaikat datang dan memberitakan kepadamu firman Tuhan yang berbeda, maka itu tidak boleh, terkutuklah dia. Nah, oleh sebab itu, pernah ada satu anak muda kasih tahu saya bahwa dia melihat malaikat. Oh, saya berkata, kenapa kamu tidak usir dia? Oh, dia berkata, pertama-tama ini ya dia terang dulu katanya. Kemudian dia muncul malaikat itu. Dan saya berkata, seharusnya kamu usir dia. Dia bicara apa? Dia bicara begini-begini katanya. Seperti yang di dalam Alkitab. Oh, saya bilang tidak perlu. Kalau dia datang kasih tahu yang seperti di Alkitab, kita sudah bisa membacanya. Oh, sedikit beda, Pak. Kalau sedikit beda, terkutuklah dia. Nah, kalau begitu bagaimana? Persis sama Alkitab atau berbeda? Kalau persis sama Alkitab, dia tidak perlu datang. Kalau berbeda, terkutuklah dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah belajar ya toh, undian, Urim Tumim, mimpi, penglihatan, visi, malaikat. Nah, Alkitab mencatat bahwa Tuhan pernah memakai nabi. Oh, banyak ya dalam Alkitab. Alkitab kita dicatat oleh nabi, terutama kitab Perjanjian Lama.
Nah, apakah sekarang masih ada nabi atau tidak? Tidak ada lagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang ada di tangan kita hari ini adalah Alkitab, firman Tuhan yang sudah pasti, yang bersifat tertulis, written revelation. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Di dalam kitab Wahyu pasal terakhir, 2 ayat terakhir berkata, tidak ada lagi yang boleh ditambahkan. Banyak orang berkata, bukankah dia menutup kitab Wahyu saja? Loh, kalau kitab Wahyu ditutup tidak boleh tambah, apakah kita boleh menambah surat Roma? Oh, tidak mungkin. Apakah boleh tambah Injil Matius? Tidak mungkin. Nah, pewahyuan sudah ditutup. Oleh sebab itu, iman kekristenan yang paling fundamental, yang paling penting adalah Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Tidak boleh ada penambahan lagi. Alkitab adalah kanon tertutup. Kanon tertutup. Kanon itu adalah sebuah ukuran. Kanon yang bersifat tertutup. Tidak boleh ditambah lagi. Nah, karena tidak boleh ditambah lagi, maka pewahyuan kita yakini hanya sampai kitab Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir selesai. Tidak ada penambahan wahyu lagi. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada lagi Tuhan mengangkat nabi sesudah kitab Wahyu. Sesudah kitab Wahyu. Tidak ada lagi Tuhan mengangkat nabi. Nah, oleh sebab itu Tuhan tidak pakai undian lagi. Tuhan tidak pakai Urim dan Tumim lagi, sudah hilang itu. Entah di mana. Tuhan tidak kasih mimpi lagi. Tuhan tidak kasih penglihatan lagi. Tuhan tidak suruh malaikat datang lagi kasih tahu kita sesuatu. Dan Tuhan tidak mengangkat nabi lagi untuk bernubuat. Kecuali nabi palsu yang muncul itu. Nah, jikalau ada orang bernubuat, maka ketahuilah itu sesungguhnya adalah nabi palsu. Nah, sebenarnya yang kita baca tadi di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat 1 dan 2, di situ dikatakan setelah Allah di masa yang lalu memakai berbagai macam alat berbicara kepada manusia, akhirnya ya, dia mengirim anaknya yang tunggal, yaitu apa? Yaitu Yesus Kristus. Akhirnya, jadi Yesus Kristus datang. Itu adalah yang terakhir, ya. Itu adalah yang paling sempurna sebenarnya. Tetapi, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri berkata, lebih baik aku pergi supaya dia datang. Siapa yang dia maksud? Roh Kudus. Mengapa lebih baik? Mengapa Roh Kudus lebih baik dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dibatasi oleh tubuh kedagingan. Dia tidak mungkin bisa ada di Jakarta sekaligus, misalnya ada di Hong Kong, ada di Sydney. Tidak bisa. Oleh sebab itu dia pergi dan kemudian Roh Kudus datang. Nah, ketika Roh Kudus datang, dia bersifat roh. Dia maha hadir, ada di mana-mana. Nah, oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus yang datang kemudian itu, kemudian tinggal di dalam hati, terutama para rasul-rasul yang menjadi utusan Yesus Kristus. Mereka adalah Rasul Yesus Kristus. Rasul Yesus Kristus. Utusan Yesus Kristus. Dan mereka menyampaikan firman Tuhan. Apa bukti bahwa mereka itu adalah penyampai firman Tuhan? Apa bukti Tuhan berbicara kepada mereka? Apa bukti mereka menerima wahyu dari Tuhan? Apa bukti bahwa tulisan mereka adalah firman Tuhan? Adalah Tuhan sengaja memberikan mereka kuasa, hampir tidak ada batas. Mereka memiliki kuasa untuk menghidupkan orang mati, bahkan kalau perlu mematikan orang hidup. Contohnya Ananias. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setelah tulisan Rasul pun lengkap di sini, di dalam Alkitab ini, di tangan kita ini, 66 kitab. Ini adalah firman Tuhan yang sudah selesai. Kanon yang bersifat tertutup. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk zaman sekarang ini, setelah Alkitab selesai di tangan kita, kita tidak boleh lagi percaya bahwa ada firman Tuhan dalam undian, Urim Tumim, mimpi, visi, malaikat, dan ada orang lagi yang menjadi nabi, kemudian mau berbicara atas nama Tuhan. Tidak ada lagi. Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Alkitab adalah kanon tertutup. Ini harus sangat jelas. Alkitab satu-satunya firman Tuhan, kanon tertutup. Maranatha.